Bismillahirrahmanirrahim. Setetes embun cinta Niala, karangan Habibur Rahman El-Srazi, part kedua. Sejak menerima surat dari ayahnya itu, Niala tidak memiliki semangat hidup. Ia berfikir keras berhari-hari, mencari-cari jalan keluar terbaik yang bisa melepaskan dirinya dan ayahnya dari keadaan yang menyesakkan dada itu. Namun, tidak juga ia temukan. Ia yang harus berkorban ataupun ayahnya yang harus ia korbankan dengan cara menolak mentah-mentah permintaan itu. Namun nuraninya terdalam sebagai seorang anak yang mencintai ayahnya tidak sampai hati melakukan itu. Saat-saat wisuda yang semestinya menjadi saat-saat yang sangat membahagiakan akan berubah menjadi saat-saat paling menyakitkan. Ketekunan belajarnya selama ini tidak akan menjadikan dirinya bahagia. Tiba-tiba ia merasa putus asa untuk melanjutkan hidup. Andai ia punya 80 juta tentu semuanya akan mudah baginya. Tapi dari mana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Ia hanya punya tabungan 2 juta. Itu pun sudah ia janjikan akan ia pinjamkan pada Azizah, adik kelasnya, untuk membayar semesterannya. Niala termenung di kamarnya. Sejak kedatangan surat itu, ia jarang keluar kamar. Ia mengisolasi diri dari dunia luar. Belasan SMS masuk, namun tidak ia balas. Memang manusia sangatlah lemah. Ia merasakan hal itu sekarang. Ada saatnya manusia benar-benar tak bisa berdaya apa-apa. Seperti dirinya, seperti mereka, ribuan gadis yang tengah diperkosa para durjana. Biasanya cuma merintih dan mengumpat dengan perasaan sedih tidak terkira. Tangan, kaki dan tubuh semuanya telah terkunci. Dunia gelap. Ia merasakan ada tangan lembut mengusap air matanya yang meleleh di pipi. Ada apa anakku? Kenapa engkau menangis? Umi lihat, sudah 4 hari ini kau tampak sedih dan memendam masalah. Ada yang bisa Umi bantu anakku? Suara yang lembut itu menyadarkan dirinya. Ia tergagap, ia mencoba tersenyum meskipun bibirnya terasa kaku. Tidak ada apa-apa kok Umi. Niala tidak apa-apa, hanya sedikit sedih teringat Maisarah. Maisarah teman kuliahmu yang meninggal sebulan yang lalu itu? Ia menganggukkan kepala. Oh, Umi kira ada apa, memang kematian datang begitu saja, tidak pandang usia. Katanya Maisarah tidak sakit apa-apa. Ia meninggal begitu saja usai salat subuh dengan tangan masih memegang mushaf Al-Quran. Maisarah mati dengan usia yang sangat muda saat ia berada di puncak prestasinya, menunggu di wisuda sebagai lulusan terbaik Fakultas Kedokteran tahun ini. Ia menghadap Allah pada waktu melakukan perbuatan mulia, usai salat dan membaca Al-Quran. Aku iri padanya Umi. Tiba-tiba aku rindu padanya. Aku ingin menyusulnya Umi. Entah kenapa hari-hari aku ingin mati seperti dia. Suaranya bergetar. Saat itu memang ia ingin mati. Sebab terkadang kematian memang menjadi solusi atas banyak persoalan manusia. Dan seringkali kematian menjadi pilihan yang dianggap paling tepat dan membahagiakan. Kau jangan berkata begitu anakku. Hidup dan mati ada dalam kekuasaan Allah. Mengingat kematian memang baik, tapi kau jangan mengharap yang tidak seperti itu. Masa depanmu masih panjang, hidupmu masih diperlukan oleh banyak orang. Masih banyak hamba Allah yang akan memerlukan bantuanmu setelah kau jadi dokter nanti. Maka mintalah kepada Allah agar kau dikaruniai umur panjang yang penuh berkah. Sebab itulah sebaik-baik umur manusia. Kata-kata perempuan setengah baya yang ia panggil Umi itu membuatnya tidak bisa membendung air mata. Dalam hati ia menjawab, Umi benar. Saat ini ada yang sedang menanti uluran tanganku, yaitu ayah kandungku sendiri. Dan justru karena aku merasa tidak mampu untuk mengulurkan tanganku, maka aku lebih memilih mati dengan damai menyusul Maisarah. Dan karena aku takut dengan umur panjang yang tidak berkah, maka aku memilih mati secepatnya. Kau malah menangis anakku. Apakah perkataan Umi ini salah? Tidak Umi benar. Tidak Umi benar. Terima kasih Umi.
Telepon ruang tamu berdering. Biar Umi yang mengangkat. Sekalian Umi mau keluar ke rumah Bu Sanwar mengantar kuih pesanannya. Perempuan setengah baya itu melangkah menuju keluar kamar. Niala memandanginya dengan mata berkecucuran. Jika ia mati, yang paling berat baginya adalah berpisah dengan perempuan berhati mulia yang ia panggil Umi itu. Baginya, Umi tidak ada bedanya dengan ibu kandungnya sendiri. Dari Umi lah ia merasakan kasih sayang yang luar biasa. Umi sebenarnya bukan siapa-siapa baginya. Umi adalah orang lain, tidak ada hubungan kekerabatan dengan dirinya. Umi adalah teman ibu kandungnya saat belajar di Diniyah Putri Padang Panjang. Ibunya mendapatkan jodoh orang Sidempuan, yaitu ayahnya, sedangkan Umi mendapatkan suami orang Betawi. Keduanya lantas hidup ikut suaminya masing-masing. Kata Umi, saat ibu kandungnya sakit keras, diam-diam ibu kandungnya menulis surat wasiat kepada Umi. Isinya minta tolong agar jika dirinya meninggal, Umi mau mengasuh putrinya Niala dan menanggapnya seperti anaknya sendiri. Ibunya lebih percaya pada Umi daripada perempuan manapun yang mengasuh putrinya. Mendapat surat wasiat itu, Umi langsung terbang ke Sidempuan dan sampai di sana tepat saat ibunya dimakamkan. Ia pun langsung melaksanakan wasiat itu sebaik-baiknya. Kebetulan Umi tidak punya anak perempuan. Umi benar-benar menganggap dirinya sebagai anaknya sendiri. Niala merasakan itu. Ia pun menganggap Umi sebagai ibunya sendiri. Ia belum pernah mendapatkan bentakan ataupun kata-kata keras dari Umi. Umi teramat sayang padanya. Kalaulah bukan karena pengorbanan dan kerja keras Umi, ia tidak akan bisa menyelesaikan kuliah di Fakultas Kedokteran. Sejak ia datang ke rumah itu, Umi hidup hanya berdua dengan anak lelakinya, Faik, yang baru kelas 6 SD, sekolah dasar. Suami Umi meninggal saat tugas di Timur Timur. Umi bekerja keras dengan kedua tangannya membesarkan Faik dan dirinya. Umi sebenarnya wanita yang tercantik. Banyak lelaki yang datang melamarnya, termasuk adik kandung suaminya sendiri. Tapi ia seorang wanita yang setia dan berkarakter. Ia tidak bisa menerima lamaran itu. Cinta sejati cuma sekali, dan itu akan dibawa sampai mati. Aku hanya mau jadi istri suamiku, ayah Faik, di dunia sampai di akhirat kelak. Itulah Umi yang telah mengajarinya hidup menjadi wanita solehah. Itulah Umi yang telah mengorbankan segala yang dimilikinya untuk dirinya. Padahal dia bukan putrinya, bukan anak kandungnya. Ia masih ingat saat diterima di Fakultas Kedokteran. Umi tidak memiliki uang sepeser pun. Sawah mendiang suaminya telah dijual untuk membiayai kuliah Faik di Mesir. Akhirnya Umi terpaksa meminjam uang ke bank. Sertifikat tanah di mana berdiri rumah tempat ia dan Umi tinggal dijadikan jaminan. Padahal itulah satu-satunya harta yang tersisa. Ia tidak bisa membayangkan andaikan Umi tidak bisa menyicil angsuran ke bank ataupun ke bank. Entah apa jadinya jika rumah itu disita oleh bank. Namun Umi seakan-akan ingin memberikan teladan baginya bagaimana menjadi manusia yang ulet. Manusia yang tidak hanya mengeluh saja, manusia yang hanya bisa memanfaatkan kesempitan menjadi kelapangan. Sebagian uang pinjaman dari bank digunakan untuk membiayai kuliahnya selama 1 tahun, dan sebagian lainnya digunakan untuk usaha. Umi menyalurkan bakat dan keterampilannya membuat kuih. Dia menjual kuih di pasar. Kuih Umi laris. Perlahan Umi mengembangkan usahanya membuat kuih dan roti. Pesanan terus mengalir. Angsuran bank bisa ditutup setiap bulannya. Dengan usaha keras itulah Umi bisa membiayai kuliahnya dan sesekali mengirimkan uang ke Mesir untuk Faik. Saat itu membuka privat bimbingan belajar. Umi mendukungnya. Kamar Faik yang terletak di sebelah ruang tamu dijadikan kelas. Umi tidak mau menerima hasil yang ia dapat dari privat. Umi hanya bilang, "Anakku, Umi sudah sangat berbahagia. Kau menjadi anak yang solehah dan berprestasi. Hasil yang engkau dapat saat ini, tabunglah.
nanti kau akan memerlukannya. Sebab Umi tidak tahu ketika engkau nanti menikah, apakah dengan Umi masih bisa mencarikan dananya, apa tidak. Jangan engkau pikirkan Umi, anakku. Ia menangis mengingat ketulusan Umi mendidik dan membesarkannya. Umi yang telah ia anggap sebagai ibunya sendiri. Ia ingin hidup selamanya bersama Umi, mendampingi Umi di hari-hari tuanya, menyayangi Umi kala ia telah renta. Tapi surat dari sedempuan itu menghapus semua impiannya. Saat ini, ia merasa yang terbaik adalah malaikat Israel datang menyelamatkannya dari buah si malakama ini. 3 hari lagi wisuda. 2 hari lagi ayahnya akan datang. Ia menghitung sisa hari seperti seorang tahanan yang telah divonis hukum mati menghitung sisa-sisa hidupnya. Kenapa malaikat Israel tidak juga datang menemuinya? Rasanya ia lebih bahagia bertemu Israel daripada harus bertemu ayahnya. Ia bangkit dari duduknya dan membuka jendela kamarnya. Sinar matahari duha tak sehangat biasanya. Entah kenapa. Bunga-bunga itu seperti layu, entah kenapa. Ciricit burung-burung yang ia rasakan bagaikan senandung kematian. Entah kenapa. Tak ada lagi gairah hidup yang ia rasakan, entah kenapa. Nialah anakku, mau ikut Umi tidak? Suara lembut perempuan, bahaya yang amat ia cintai, itu kembali menyadarkan dirinya dari kekosongan jiwa. Ia membalikkan badan perlahan, mencoba tersenyum. Kemana Umi? Ke bandara? Ada apa? Kakakmu Faik pulang. Kak Faik pulang? Ya kaget. Kaget ya? Kok mendadak Umi? Kenapa tidak memberitahu jauh-jauh hari? Umi yang minta dia pulang seminggu yang lalu. Kenapa Umi? Sudah, nanti saja di jalan Umi ceritakan. Sana cepat-cepat bersiap. Pesawatnya landing jam 10. Mata Niala berbinar, ada sedikit cahaya di dadanya. Sudah 3 tahun ia tidak melihat kakaknya. Terakhir ia melihat saat pulang usai menyelesaikan S1 dan dari Al-Azhar Kairo, Mesir. Setelah itu kembali lagi ke Mesir, lalu kabarnya terbang ke Inggris. Tiba-tiba dia mau datang. Oh, apakah dia datang untuk melihatnya terakhir kali sebelum ia pergi untuk selamanya? Dengan menumpangi taksi, keduanya meluncur ke bandara. Sang sopir begitu gesit memilih jalur-jalur yang tidak macet. Namun tetap saja sesekali macet. Setidaknya dengan kemahiran sang sopir, mereka berdua tidak terjebak kemacetan yang fatal. Katanya Umi mau menceritakan kenapa Faik disuruh pulang. Begini, yang menyuruh Faik pulang itu Umi karena banyak hal yang harus ia lakukan di sini. Minggu-minggu ini adalah minggu-minggu bersejarah. Pertama, kamu akan diwisuda. Kalian berdua adalah kakak beradik yang harus saling menghargai sejarah masing-masing. Kakakmu harus pulang sebab ia mampu untuk pulang. Kakakmu harus menyaksikan adiknya mengenakan toga dan mengawali hidup sebagai seorang dokter. Inilah momen paling bersejarah bagi Umi. Juga bagimu, Umi sangat bahagia. Umi sudah lama menunggunya. Kedua, kamu kenal sama Diah kan? Diah yang mana Umi? Itu Diah Prames Taningrum, saudara sepupu Haik, putrinya Tante Astrid. Oh, Mbak Diah yang sekolah di Australia itu. Iya, terus hubungannya apa Mi dengan kepulangan Kak Faik? Dia itu sudah selesai S2-nya. Setengah bulan yang lalu dia pulang. Dia sudah pakai jilbab sekarang. Alhamdulillah. Tante Astrid beberapa waktu yang lalu menelpon. Dia ingin bertemu Faik. Katanya dia diam-diam mencintai Faik. Sejak mereka bertemu 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu? Di mana mereka bertemu Umi? Di London. Saat itu dia sedang mengumpulkan data untuk penulisan tesisnya di beberapa perpustakaan di sana. 1,5 bulan di sana. Dan selama di sana dia dibantu sama Faik. Disitulah rupanya diam-diam tumbuh bibit-bibit cinta dalam hati dia. Kok Faik gak cerita Mi? Iya, Umi baru tahu juga kemarin dari Tante Astrid. Jadi begitulah, kakakmu aku suruh pulang. Aku ingin dia cepat berkeluarga. Aku ingin meminang cucu. Menurut Umi, dia cocok untuk Faik. Sama-sama sudah S2 dan sama-sama dari luar negeri. Menurutmu bagaimana nih ya?
Nialah hanya tersenyum. Cerita dari Umi membuat hatinya gembira. Ia melupakan sesaat nestapanya. Cocok sekali Umi. Kak Faik kan gagah, tampan dan cerdas. Terus Mbak Diah itu kan cantik dan cerdas. Sebelum ke Australia saja pernah dia foto model. Sekarang pakai jilbab lagi. Pasangan yang serasi Umi. Aku malah jadi penasaran ingin bertemu Mbak Diah. Seperti apa dia kalau pakai jilbab ya? Umi tersenyum dengan hati berbunga-bunga. Aku bawa fotonya. Kau mau lihat? Benarkah Umi? Mana? Umi membuka tasnya dan mengambil selembar foto untuk menyerahkan pada Niala. Wah, sangat cantik dan anggun Umi. Sangat cocok untuk Faik, Kak Faik ni. Sangat pas jadi mantu Umi. Dulu saja, waktu masih jadi foto model dan belum ke Australia, Mbak Dia itu orangnya ramah, santun, dan enak diajak bicara. Apalagi sekarang dia sudah pakai jilbab. Umi memang berharap keduanya saling cocok. Umi akan sangat berbahagia jika Faik menikah dengannya. Kemarin Umi sudah main ke rumah Tante Astrid dan sudah bertemu dengan dia. Dia sangat baik, lembut dan santun. Penampilannya anggun, jilbabnya rapat. Kenapa Umi tidak mengajak Nia? Saat itu kau tidur pulas di kamarmu nak. Umi tak mau mengganggu tidurmu. Kalau mau main ke sana lain kali juga masih ada waktu. Jangan khawatir. Jawaban polos itu mengingatkan Niala pada dukanya. Ya, surat dari si perempuan itu yang membuatnya beberapa hari itu kehilangan gairah hidup. Ia lebih sering tertidur. Ia memang suka melarikan masalah dengan tidur. Biasanya setelah tidur kepalanya akan terasa lebih enteng. Tapi untuk masalah kali ini, semakin banyak tidur, kepalanya makin berat. Ia meneteskan air mata, ia memandangi foto dia di tangannya lekat-lekat. Kau gadis yang sangat beruntung, Mbak Dia. Oh, andai aku seberuntung dan sejati kamu dirinya sambil memejamkan mata. Perkataannya itu ternyata didengar Umi. Umi tidak mau kau merasa tidak beruntung. Kalau Umi masih kurang dalam memberikan sesuatu kepadamu, Umi mohon maaf anakku. Memang hanya seperti ini Umi mampu. Jawaban Umi yang disertai isak itu membuat jiwa Niala terasa diremas-remas. Ia sangat takut. Perkataannya yang lirik itu melukai hati perempuan yang sangat ia cintai, melebihi siapapun jua itu. Maafkan Niala Umi, bukan itu maksud Nia. Nia sangat bersyukur dan merasa sangat beruntung hidup dalam asuhan dan bimbingan Umi. Umi telah memberikan segalanya pada Nia. Tadi Nia hanya sedikit iri pada Mbak Dia. Mbak Dia akan mendapatkan seorang suami yang baik, soleh, setia dan bertanggung jawab. Nia juga ingin mendapatkan suami yang baik, soleh, setia dan bertanggung jawab seperti Kak Faik. Wajar kan Umi? Umi langsung menarik Niala ke dalam pelukannya. Dan dengan suara pelan penuh kasih sayang, ia berkata, Umi percaya kau akan mendapatkan suami yang soleh. Kakakmu pernah bilang pada Umi bahawa dia memiliki banyak teman yang soleh dan pintar. Nanti kalau kakakmu sudah pulang, Umi akan diminta padanya untuk menunjukkan temannya yang paling soleh, pintar, gagah dan bertanggung jawab. Dan kau akan jadi gadis yang paling beruntung. Memang benar, gadis yang beruntung adalah mendapatkan seorang suami yang soleh dan baik, setia, bertanggung jawab dan patut diteladani oleh istrinya dan anak-anaknya. Tangis Niala semakin menjadi-jadi. Ia ingin membuka segala yang menimpanya, tapi ia tidak tega pada Umi. Umi sudah terlalu besar berkorban untuk dirinya. Ia tahu bahawa Umi rela mengorbankan apa saja untuk dirinya, nyawa sekalipun. Namun, ia tidak mungkin meminta pengorbanan yang lebih lagi. Ia hanya menangis dan menyimpan lukanya dalam hati sedalam-dalamnya.